Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-17. Tertulis demikian, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Petrus ini terjadi untuk yang ketiga kalinya setelah kebangkitannya dari kematian. Bagi Petrus, peristiwa perjumpaan kali ini sangatlah penting, sebab sebelum penyaliban Tuhan Yesus, Petrus menyangkalinya 3 kali, dan itu membuat Petrus merasa bersedih dan bersalah. Perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus menjadi momen peneguhan kembali baginya untuk melayani. Tuhan Yesus tidak mengungkit penyangkalan yang Petrus lakukan. Tuhan Yesus tidak menghakimi dan tidak menyalahkan Petrus atas apa yang sudah terjadi. Tapi ia menanyakan satu pertanyaan mendasar dan juga menyampaikan satu pernyataan tugas untuk mengembalikan semangat Petrus dalam mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada Petrus adalah, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa Yunaninya, kita dapat lebih memahami kisah ini. Sebanyak 2 kali Tuhan Yesus bertanya dengan menggunakan kata agapao, dan satu pertanyaan terakhir dengan kata pileo. Agapao atau agape berarti kasih yang tulus dan tidak bersyarat, sedangkan pileo adalah kasih antar saudara, kasih antar sesama manusia yang seringkali bersyarat. 2 kali Tuhan bertanya, apakah engkau agapao kepadaku? Dan 2 kali Petrus menjawab, aku pileo kepadamu. Dan pada pertanyaan yang ketiga Tuhan Yesus mengganti kata agapao dengan pileo. Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau pileo kepadaku? Dan disinilah Petrus merasa sedih dan kemudian berkata, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku pileo kepadamu. Petrus menyadari bahwa ia telah menyangkali Tuhan Yesus dan tidak memenuhi unsur kasih agape, yaitu kasih yang tidak bersyarat kepada Tuhan, sehingga Petrus mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan dengan kasih pileo, bukan agape. Tapi ketika Tuhan Yesus mengganti kata agapao dengan kata pileo, Petrus menyadari bahwa ia pun telah gagal mengasihi Tuhan dengan kasih pileo karena ia telah menyangkali Tuhan 3 kali. Petrus bersedih dan mengatakan bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Sebagai kelanjutan dari pertanyaannya, Tuhan Yesus memberi perintah untuk ketiga kalinya kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kemudian diikuti dengan ajakan, ikutlah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus pernah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Dan sebanyak 3 kali pula Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Ayat ini berbicara untuk saudara dan saya serta kita semua. Mungkin ada di antara saudara yang sudah menyangkali Tuhan Yesus. Mungkin itu terjadi karena saudara mengejar jabatan, mungkin karena pacar, mungkin karena pernikahan, mungkin karena orang tua atau anak, atau teman-teman dalam pergaulan saudara, dan mungkin karena keinginan akan perbuatan dosa. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang bertanya, masihkah saya akan diampuni dan diterima kembali oleh Tuhan Yesus?
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar renungan hari ini, itu tandanya bahwa Tuhan masih mengasihi saudara dan mau agar saudara kembali kepadanya. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus merupakan pertanyaan kepada saudara juga dan kepada kita semua. Tuhan bertanya kepada kita dengan lembut dan dengan penuh kasih, apakah kita mengasihi Dia dengan kasih agape? Maukah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus, tanpa syarat dan rela berkorban? Maukah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita jawab pertanyaan Tuhan secara pribadi. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu isi hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus kemudian diperlengkapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk melayani Tuhan dengan berani hingga berkorban sampai mati. Ia mati disalibkan terbalik karena Petrus merasa tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhan Yesus. Ketika ia disalib, Petrus meminta agar kepalanya berada di bawah dan kakinya ada di atas. Petrus telah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan kerelaan hatinya menggembalakan domba-domba dan berkorban bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Kembali berkomitmen untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Dan wujudkanlah kasih kita dengan melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, dan membimbing mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan mau mengampuni serta menerima saudara kembali. Meskipun dulu saudara pernah menyangkalinya, Tuhan masih memberi waktu kemurahan bagi setiap kita, saudara. Ibrani 3 ayat 15 berkata, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari buka hati saudara buat Tuhan. Terimalah Dia kembali dan kasihilah Tuhan Yesus dengan lebih sungguh. Mari ikuti doa saya, saudara. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu isi hatiku ya Tuhan. Aku bersyukur karena Engkau selalu mengasihi aku. Aku minta ampun kepadamu, karena banyak kali aku menyangkalimu. Aku telah meninggalkanmu. Aku lari daripadamu. Aku lebih memilih dunia daripada memilih Engkau. Aku lebih mengasihi manusia daripada mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampunilah aku Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu betapa kecilnya kasihku kepadamu. Ampunilah aku Tuhan Yesus. Dan tolonglah aku untuk dapat mengasihimu dengan kasih yang sungguh, serta setia kepadamu sampai akhir. Terimalah aku ya Tuhan saat ini. Aku menyatakan imanku kembali kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat, yang telah menebus segala dosaku. Engkau telah mati bagiku di atas kayu salib, karena kasih-Mu untuk menyelamatkan aku dari penghukuman dan memberikan aku kehidupan yang kekal. Mulai hari ini ya Tuhan, aku mohon kepadamu, masuklah dalam hidupku, jadilah raja di dalam kehidupanku, dan pimpinlah aku untuk selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih karena Engkau tetap mengasihi aku dan terus mengasihi aku sampai kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kasihi Tuhan Yesus dengan lebih sungguh dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.